Pengembangan sektor kesehatan tidak lepas dari peran teknologi, salah satunya pada metode bedah dengan bantuan robot atau teknik robotik surgery. Metode ini bisa digunakan dalam tindakan pembedahan untuk beberapa kasus dalam bidang kedokteran, salah satunya ginekologi atau ilmu yang mempelajari tentang penanganan kesehatan organ reproduksi perempuan. Dokter spesialis obstetri ginekologi dari Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Jakarta, Aris Jo mengatakan, pembedahan dengan teknik minimal invasif surgery ini bisa membuat penyembuhan luka lebih cepat dan bekas luka lebih sedikit. Teknik ini juga dapat mengurangi risiko perdarahan. Ya, sebelum kita masuk pada proses robotic surgery, tentu saja kita akan mencari tahu lebih dulu apa saja perangkat ya dok ya, yang sering digunakan untuk menunjang robotic surgery ini. Kita mulai satu persatu dok, dimulai dari alat ini mungkin. Kita mulai dengan ini, alat ini merupakan surgeon console, di mana dokter bedah mengoperasikan tangan robotik yang sudah disambungkan ke pasien melalui alat ini. Jadi di sini dokter bedah akan ditunjang oleh pandangan yang mumpuni, salah satu pandangan yang terbaik yang bisa didapatkan saat ini dengan visualisasi 3D, di mana kita tidak perlu mengalami kesulitan pada seperti konvensional laparoskopi sebelumnya yang tidak support oleh 3D visualisasi. Nah, di sini setelah akses dari perut pasien dipasang, kemudian ini robotik akan disambungkan atau yang disebut proses docking. Gitu. Kita lihat bahwa ini sekarang kita akan melakukan pemasangan 45 derajat karena dari kandungan itu kadang-kadang kita membutuhkan suatu asisten dari arah jam 6 untuk memanipulasi organ dalam dengan menggunakan vaginal manipulator. Nah, kalau misalnya ini nanti bidang urologi, ini settingannya akan beda, dok. Oh, oke. Ya, mereka bisa dari arah jam 6, mereka bisa dari arah jam 3, gitu. Itu disesuaikan dengan kepentingan tiap pembedahan. Robotic surgery juga membuat pekerjaan dokter lebih efisien dan tidak cepat merasa lelah saat melakukan pembedahan, karena posisi badan operator lebih ergonomis dan visibilitas lebih baik. Ya, kemudian satu lagi apa? Kelelahan dari operator juga patut dipertimbangkan, dok. Kalau misalnya seorang operator bekerja 6 jam, atau lebih mungkin pengalaman saya 6 jam, itu tangan sudah mulai bisa bergetar. Sedangkan dengan robot ini, Anda mau sampai 10 jam juga, tangan robot ini tidak akan bergetar. Ya, kemudian presisi, kemudian range of motion. Range of motion itu jadi kayak persendian dari ujung dari instrumen robot itu sama seperti tangan manusia. Jadi tidak ada keterbatasan gerak. Sebelum menjalani operasi, pasien diberi edukasi secara detail terkait kondisi penyakit dan seberapa cepat proses penyembuhan pasca operasi. Pasien juga tidak serta-merta dioperasi, tetapi harus melewati rangkaian pemeriksaan mulai dari anamnesa, tes laboratorium, CT scan dan MRI, juga pemeriksaan pendukung lainnya. Sebetulnya ketika awal saya dapat konsultasi pertama pun, dokter sudah menjelaskan dengan sangat detail ya. Jadi plus minusnya seperti apa, pro and kontranya seperti apa, terus kemudian itu juga disesuaikan dengan situasi saya. Situasi dan kondisi, karena kan langsung waktu itu kan ada USG dan sebagainya ya. Jadi dapat gambaran harusnya seperti apa, lantas diberikan step-stepnya gitu. Terus kemudian setelah saya diskusi dengan keluarga dan ternyata mereka juga ngerasa lebih yakin seperti ini, dan kita akan proceed gitu. Dan beberapa kali kita konsul juga memang saya punya case itu udah nggak bisa, maksudnya udah tidak bisa untuk dipertahankan lagi gitu. Sooner or later nanti akan kamu toh harus menjalani ini. Kalau enggak itu akan membawa ke yang lebih suatu yang lebih buruk lagi. Oke, dari situ ya kita mantep, kita sepakat sama suami juga, saya runding, oke, jalanin aja operasi ini supaya kedepannya juga quality of life saya lebih baik. Biaya pembedahan dengan teknik robotic surgery di Indonesia lebih terjangkau bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Di Singapura, pasien harus merogoh kocek sekitar 400 juta rupiah, sementara di Malaysia sekitar 250 juta rupiah. Di Indonesia, biayanya antara 140 sampai 160 juta rupiah untuk satu rangkaian mulai dari pemeriksaan hingga operasi. Karena waktu penyembuhan lukanya lebih cepat dibandingkan operasi konvensional, pasien tidak perlu lama dirawat di rumah sakit. Sehari pasca operasi, pasien sudah bisa pulang ke rumah. Presiden RI Joko Widodo pernah menyatakan pada 2021 ada 2 juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri dan Indonesia kehilangan 97,5 triliun rupiah akibat hal ini.
Dengan adanya teknologi canggih seperti minimal invasive surgery dengan teknik robotik ini, diharapkan masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri atau melakukan medical tourism. Karena Indonesia memiliki sumber daya manusia sekaligus teknologinya. Terbukti dengan berhasilnya 600 kali pembedahan dengan teknik robotik ini terhitung sejak tahun 2012 hingga 2022. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.